Hello, Aprilia. Tidak ada RS660 di Absolute Weapon. Hello, BMW Motorrad. Tidak ada the best bike in the world. Ducati, selamat atas 2 title world championnya. The pinnacle of motorcycle. Tidak mejeng di EMOS by the way. Honda, tidak ada the rising superstar CB750 Hornet. Really? KTM, my baby. Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah rilis RC390 loh. Kita belum nih. Kawasaki. Tidak ada motor adventure middleweight paling legendaris sepanjang masa. MV Agusta. Still not good in financial? No way. At least ada Brutale 1000 seri Oro next year, please. I love you. Royal Enfield. Good job. Suzuki. Nice. Ayo dong, datengin motor lebih banyak lagi. Triumph, tidak ada Speed Triple RS, Tiger 1200, Trident 660, dan Yamaha. Lagi-lagi belum ada Nikon. Terus saya lupa judul eventnya adalah bukan International Motor Show. Let's go alphabetical. Damn. Yeah. 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 A adalah Aprilia. Tetot nggak ada. B, Benelli. Nggak banyak, boothnya ada di paling belakang. Mereka cuman mejengin motor matic dan motor klasiknya. BMW atau BMW. Sayang banget BMW Motorrad Indonesia tidak buka stand sama sekali di event ini. German Greatest Engineering. Oh, my dream bike. D is for Ducati. Sayang banget nggak ada juga, padahal ini tahunnya Ducati. Juga buat yang belum tahu, sekilas info saja, Ducati Monster adalah Bike of the Year di tahun 2021. Yes, sudah tidak ada trellis frame, kamu jangan komplain. Dan Ducati Desert X adalah Bike of the Year di 2022. Sayang aja nggak ada standnya di EMOS kemarin. Ho ho ho, Honda. Gede banget, rapih dan kinclong. Dia didominasi oleh warna merah, putih, dan hitam. Tipikal Honda banget dan mereka paling banyak mejengin motor. Kita mulai dari motor-motor jalanan dulu ya. Ada Scoopy 2023 dengan warna Prestige Green. Hanya matic biasa kok. Cuma entah kenapa di hari pertama EMOS kemarin dia ini cukup jadi primadona banget buat para jurnalis motor. Tapi saya nggak bisa pungkiri warna hijau Aston Martin ini punya aura yang lebih mahal ketimbang warna-warna Scoopy yang udah ada. Rp21.553.000. Kita punya ADV 160 gagah dengan ban 75 on-road dan 25 off-road. Shock depannya cukup istimewa by the way. Rp36 juta. PCX 160 yang masih dilap biar kinclong. Rp32 juta. Lalu Vario 125 yang terbaru dengan warna Advanced Matte Blue. So far sama saja dengan versi sebelumnya, nggak ada perubahan signifikan atau gimana juga. Salah satu motor yang punya reputasi sangat baik di Indonesia. Jadi ya, untuk 2023 cukup merubah bagian batok kepalanya saja sebagai pemanis baru. Yang sebelumnya sudah punya Vario, merem naikin motor ini juga pasti tahu kalau dia lagi naikin Vario. Sama teman saya, kita naikin ini motor dengan rata-rata tinggi kita berdua adalah 178 cm. Baru deh motor ini terasa kecil terutama pada bagian jok passenger. Rp22.350.000. Honda ST125 Dex atau Honda Dex yang baru saja datang di Indonesia, aura Jepangnya terasa banget. Rp81.750.000. Lompat kita menuju ke CB150X. Mungkin karena waktu kecil saya punya salah satu background di dunia off-road kali ya. Ini motor itu rilis akhir tahun lalu dan saya super jatuh cinta banget. Pertama kali lihat di Lombok Mandalika pada saat digelarnya balapan pertama yaitu World Superbike. Saya suka aja gitu. Meskipun saya tahu bahwa mesinnya itu pasti B aja dan mappingnya pasti main di bagian bawah. Motor ini tinggi dengan setang yang lebar walaupun saya ngeh main bodinya ini terlalu heboh ya. Bodinya kalau dikasih desain yang sama tapi sedikit lebih kecil mungkin akan terlihat sedikit proporsional. Juga saya bingung kenapa bagian buntut dari motor ini sama persis dengan CB150R. Padahal Honda sudah berhasil menjadi pionir motor pertama di kelas 150 Adventure loh. Kenapa nggak sekalian all out ya?
Tinggi saya 181 cm dengan insim 764, tinggi tempat duduk CB 150X ini 817 mm, dan kaki saya menapak dengan sempurna dengan sedikit menekuk. Hehe, sepertinya ini motor memang buat saya ya. Rp36.660.000. Next, CRF 250 Rally. Wah, motor terabas kebanggaan warga plus 62. Motor yang saya akuin cukup istimewa di line-up-nya Honda Indonesia, punya garis dan desain yang agresif, cukup mengintimidasi buat orang yang tidak terbiasa dengan motor adventure. Bodi cukup besar, tinggi, dan panjang, sangat berbeda dari standar besar rata-rata motor di Indonesia. Walaupun pas dinaikin, shock belakang CRF 250 ini langsung ambles. Rp92 juta CBU Thailand, I think it's worth the money buat kamu yang sedang ingin memasuki dunia adventure secara serius. Beruntung saya sudah pernah nyobain motor ini punya kerabat saya. Suspensinya istimewa, tapi terlalu soft. Juga buat saya pribadi masih rada underpower ya. I mean, on standard powernya itu terbilang kecil dan power delivery-nya terlalu smooth. Jadi no wonder banyak dari teman-teman komunitas CRF 250 pasti bore up menjadi 350 cc. Dari piston 76 mm jadi ke 84 mm. Big bike cuma ada satu, yaitu 2022 Honda CB500X. Hal yang saya suka, new dual disc front brakes with ABS dengan fork yang udah di-upgrade, seat height yang cukup rendah jadi welcome buat semua tipe rider, posisi ergonomik yang tegak dengan wind protection yang baik. Hal yang saya tidak suka, fork yang tidak adjustable, windscreen yang butuh alat untuk adjust ketinggian dari kaca tersebut, dan handlebar yang terlalu pendek apalagi ketika lagi berdiri di atas motor dalam keadaan off-road. Nyaris 200 juta rupiah. Menuju ke motor balap mereka, ada motor Marc Marquez di paling depan. Oh iya, hampir lupa, CBR 250 RR yang terbaru, dan di sampingnya dong, CBR 250 RR yang turun di ajang Asia Road Racing. Nomor 21 tunggangannya Adenanta Putra. Dari lahir memang sudah juara ini motor. Yang ngebuat Thailand keok loh. Fairingnya total berbeda, carbon everything. Secara siluet dia ngebulet kecil gitu. Dari depan air scoop-nya terbuka semakin lebar. Cowling bawahnya sampai buntutnya menjadi super pendek dan ngatung ke atas gitu. Semuanya dirancang agar lebih aerodinamis apalagi pada saat di lurusan. Ini ngebuat CBR 250 RR Astra Honda Racing Team menjadi extremely compact banget ya. Windshieldnya bubble biar efektif pada saat tuck-in atau nunduk. Joknya tipis banget, selembar busa karet memaksimalkan grip. Kaki depan pengereman minimalis tapi head-on. Kalipernya tetap bawaan yaitu Nissin. Cakramnya dong, galak banget. Utaka T-Drive Competition. Ini cakram full floating bawaannya Honda NSF 250R. 11 juta seingat saya satu cakram ini. Knalpotnya balik lagi ke model tabung panjang seperti di 2017. Suspensi belakangnya ngeri banget. Showa BFRC atau Balance Free Rear Cushion. Fully adjustable, ada dua tabung yang memisahkan compression dan rebound. Lalu ada CBR 600RR juga dari Astra Honda Racing Team. Ada winglet kecil di samping sini. Husqvarna. Stand-nya kucil banget, dekat dengan pintu keluar. Secara Husky ini owned by KTM, jadinya mereka samping-sampingan. Nothing much, mereka cuma mejengin Svart Pilan 250 dan Norden 901 yang baru aja hadir di Indonesia 2 bulan yang lalu. Gagah banget. KTM. Semua motor yang kaya akan torsi ada di sini. And I don't give a shit jika beberapa dari line-up-nya mereka dibuat di India. Mereka tetap memproduksi motor yang sangat bagus. Stand-nya tidak semeriah stand lain, tapi yang pasti mereka nggak pernah buat motor yang nggak keren. Nyari motor yang bisa ngebuat hidup kamu semakin exciting karena mesinnya, go and buy KTM. Tapi entah kenapa nih, kita lagi-lagi ketinggalan. Karena September 2021, sebuah motor sport dari KTM itu rilis loh. Beberapa bulan terakhir di Singapura, Malaysia, dan Thailand itu juga sudah available, yaitu RC390 Kawasaki. Buat sebuah brand yang paling sering buat event di Indonesia, plus ngebuat keblinger anak-anak muda terutama ngap-ngap yang baru memasuki dunia moge, saya sedikit kecewa. Stand-nya kecil, entah kenapa tidak semegah waktu di PRJ, dan yang paling hot, ya cuma Ninja ZX25R ABS SI ini doang. Rp123.500.000. MV Agusta. Tidak ada sesuai dugaan, Royal Enfield. Adventure yang mereka pajang adalah Himalayan. Rasanya kepingin traveling ke pegunungan Himalaya ya kalau lihat motor ini. Dan Royal Enfield Meteor 350.
which is terlihat approachable, dependable, affordable, tough, and classic look. Suzuki! I love Suzuki, man. Saya suka dengan apa yang sudah mereka lakukan di MotoGP. Ini terbilang booth yang saya tunggu-tunggu ya. Mereka unik sendiri dengan tema pure petualangan gitu. Boothnya ada di paling belakang dan cukup besar, lagu-lagunya asik, vibe-nya asik, mbak-mbak SPG-nya juga cantik, paling ramah, murah senyum, dan gak malu untuk tampil di depan kamera juga. V-Strom 250, motor yang saya tunggu-tunggu. Pertama-tama, bentuknya rapih banget. Hal yang kedua, gagah men, sturdy gitu, rigid. Ketiga, dengar-dengar 60 jutaan, which is masih tergolong harga yang affordable. Nah, ini nih guys, yang saya maksud dari bentuk bodi yang proporsional. Mulai dari setang, besar mesin, panjang motor, pemilihan ban, dan keseluruhan desainnya itu pas aja. Saya suka. Tak lupa saya juga nyobain menaiki Gixxer 250-nya mereka. Pas saya naikin untuk pertama kali, I was like, gila. Untuk kelas sport 250, ini motor nyaman loh. It looks great also. Walaupun nggak ada cover sama sekali dari sambaran angin dari depan. Juga nggak bisa dipungkiri kalau ini motor keluarnya terlambat banget di Indo. In my humble opinion, kalau ini motor rilis di 2015-2014, mungkin akan laku banget. Apa ini motor akan menjadi collector item? Satu piston 250 cc, build up full 100% dari India sampai ke ban-bannya. Triumph. Tidak ada, padahal saya kepingin banget nyobain Tiger 660. Yamaha. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah motor elektrik E01. Nggak bohong, amazingly good looking electric scooter. Dan yang paling hot adalah new Yamaha X-Max yang kebetulan banget di hari pertama itu launching. Saya pertama kali lihat X-Max itu waktu traveling ke Turki. X-Max itu menjadi motor buat nganter pizza di sana, dan saya suka banget waktu itu. Motornya itu gagah dan besarnya itu pas buat badan saya. Ini motor terbarunya mereka dibanderol 66 juta, naik 4 juta. Perubahannya tidak banyak, I mean, X-Max yang sebelumnya aja udah bagus banget dengan harga dan tenaga yang paling make sense di kelasnya. Palingan suspensi depannya aja yang terlalu soft buat saya. X-Max 2023 ini tampangnya terlihat makin agresif dan makin kekar gitu di bagian depan. Sekarang bagian kuping jadi lampu sen, lampu depannya seperti huruf X, velgnya sama, pengeremannya sama, panel instrumennya aja yang baru. Walaupun saya lebih suka versi sebelumnya yang pakai jarum skep gitu di kiri kanan. Sekarang lebih terlihat budget menurut saya. Kecil loh ini. Oh iya, selain daripada motor combustion, 50% atau setengah dari IMOS 2022 ini isinya motor elektrik loh. Ada boothnya Ion Mobility yang paling besar dan kece sendiri, yang menampilkan M1S, baru bisa dibeli di bulan Juli sampai Agustus 2023 dengan harga 50 jutaan. Lalu ada Energica Italy yang mejengin Ego, Eva, dan SC. Energica Ego adalah base motor elektrik yang turun di kejuaraan Moto E atau MotoGP listrik. Top speednya yang cukup fenomenal 250 km/jam dengan harga 1,3 miliar. Ada New Gova dan New NQi yang sangat kece di mata saya. Apa cuma saya yang berpikir seperti ini kalau motor listrik itu paling cocok motor kecil dan matic? Brand listrik rumah tangga juga ikut di acara IMOS kemarin. Ini saya sampai kaget dan juga baru tahu. Polytron T-Rex yang masih develop dengan estimasi sekali ngecas mampu mencapai 200 km dengan top speed 120 sampai 130 km/jam. Ada motor-motor custom juga karya anak bangsa, motor-motor yang sampai ngebuat kita berpikir, lah kok bisa ya Yamaha Mio sampai bisa jadi kayak gini? Keren. Lalu sesi test drive. Wah, ini nih. Motor-motor yang ada itu ada Honda ADV 150 dan New CBR 250 RR, Yamaha E01 yang saya kepingin banget test ride, dan Yamaha Fazio, Suzuki Avenis dan Gixxer SF 250, Kawasaki KLX 230 Supermoto, Royal Alloy TG 150, dan New NQi Sport, Polytron Evo Electric dan Fox R Electric. Ada KTM Duke 200 dan Husqvarna Sparkpillen 250, Royal Enfield Meteor 350, dan Classic 350. Ada Celis Neo Scutic, Davigo Space dan Davigo Dragon, dan yang terakhir Trilectric T70. Sebelum ke IMOS, hati saya bilang, pokoknya harus cobain motor elektrik. Bodoh amat.
Akhirnya saya pilih cuma 2 motor aja, karena sebagian besar saya sudah pernah nyobain motor-motor tersebut. Saya pilih Husqvarna Svartpilen 250. Motor hipster nih. 250 cc dengan base mesin dari KCM Duke 250, cuma dibuat lebih smooth dan nggak sebinal Duke 250 aja. Satu hal yang pasti bahwa every angle dari motor ini itu good looking banget. Motornya pendek deh, nggak bohong. Mulai dari tangki, jok pengemudi, sampai lampu belakang itu flat. Jadi memang eye-catching banget. Lalu gilirannya beli bagus. Habis itu gilirannya Mas Uloh. Fokus, 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 fokus. Kaki jangan turun. Asik. Aduh. Wah, gila nggak ada suaranya. Bahaya, Anyway, saya juga baru tahu ground clearance Svartpilen super pendek banget ya. Lalu kita nyobain motor listrik, tapi nggak sengaja kita pilih yang paling besar, Allrendo TS Bravo. Motor ini basically a cruiser. Maksudnya setangnya tinggi, lebar, dengan jok yang rendah. Santai deh bawaannya ini motor. More or less motor ini terlihat kuat seperti Ducati Diavel. Wheelbase-nya panjang, bobotnya ada di tengah. Center of gravity juga rendah karena baterainya ada di tengah bawah sini. Antep deh motor ini pas saya cobain. gede. Wow. Puas ya ngeliatnya? Ya, Oh, getar ya, Pak? ya getar. itu ada onboard chargingnya di sini. Siap. Jadi kalau dipencet rem itu throttle gas otomatis mati, cut off. Jadi nggak bisa, harus dilepas dulu baru digas. Ah, Itu namanya EBS, Electric Brake System. Nah, semua motor listrik ada. Nah, itu fungsinya untuk mengamankan controller dan dinamo dan baterai. Jadi biar tidak overheat. wow. Dari city ke sport. Let's go. Let's go.
terus digas. Mundur deh. Cakep banget, Pak. Apa bike of the show di IMOS 2022? Buat saya, V-Strom 250. It looks and feels great. Dan gak bohong, saya mau deh punya satu. Walaupun pas saya naikin kemarin, rasanya motor ini kalau dibawa hard off-road akan sedikit nervous ya. Pertanyaan terakhir, jika kamu punya kesempatan, motor apa yang paling layak dibawa lari dari IMOS 2022? Tanpa keraguan, Honda NSF 250R. Di mata saya, motor ini pure erotis. Super small, super fast, single cylinder, motor kompetisi pembibitan Moto3, 243 juta standar dari Jepang, amazing center of gravity, fantastic acceleration, brilliant handling, dan dia ini ringan AF. 84 kg dry, dan sebagai perbandingan Honda Beat itu 89 kg. Tapi gimana menurut kamu? Apa bike of the show di IMOS 2022 ini? Dan motor apa yang misal kamu bisa bawa lari dan tidak akan terjerat masalah? Saya pasti akan balas, so please leave your comment down below. Dengan ini saya ucapkan terima kasih sudah menonton, and I'll see you in another motor paling hot di IMOS 2023. Atau mungkin kita akan meliput langsung ke EICMA di Milan, Italy. You'll never know.